Oke, tahun 2022 yang which is itu saat video ini hadir launching, saat video ini bisa kalian lihat pakai mata kepala kalian sendiri. Ya, of course kalau lo beli iPhone 6s, otomatis iPhone 14, iPhone seri 14 Pro sudah lahir di muka bumi yang tercinta ini. So, gimana sih rasanya kalau beli iPhone 6s atau lo penasaran kayak pengen nyoba-nyoba iseng beli iPhone 6s lagi? Oke, sebelum lanjut video gue bakal kasih tahu dulu spek to speknya. iPhone 6s itu adalah salah satu iPhone yang sangat menggembar-gemborkan, yang sangat-sangat bikin kaget para user iPhone, bahkan sampai ke kancah user Android. So why? Gue bakal kasih tahu semuanya men di video ini. Makanya coba lo tonton dulu video sampai habis. Iya, buat lo yang benci sama channel ini langsung close aja videonya, dislike, video report, atau ya tinggal DM gue. Ayo berantem di mana? Ayo kita baku hantam dimanapun kalian berada yang kalian suka-suka. Oke, di sini gue bakal kasih lihat dulu iPhone 6s itu lahir di muka bumi ini tahun 2015. Tepatnya September 09, ini Jumat Kliwon kalau nggak salah. Nah, untuk speknya ini menurut gue gila sih. Ini paling mendobrak dibandingkan iPhone cocornya iPhone generasi sebelumnya maksud gue. Jadi ya kalau seandainya iPhone kayak iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro itu perbedaannya anjir. Ketika gue ngomong itu gue dihujat, gue dibilang hatersnya Apple. Padahal gue user Apple ya kan, dari zaman iPhone 1G, dari pokoknya 1000 tahun yang lalu gue udah pakai iPhone lah pokoknya. Jadi gini, iPhone 13 Pro ke iPhone 14 Pro perubahan kameranya nggak signifikan parah, terus signifikan chipsetnya juga nggak gimana-gimana. Jadi so wajar dong gue bilang bahwa beda zaman 6S dulu nih, gue kasih paham nih. Chipset 6S dulu tuh 9 the best. Lu bisa lihat tuh chartnya, maksud gue garis merahnya. Nah itu performa chipset dari iPhone 6s pada zaman batu dulu gila banget dan bikin semua kaget sampai para user Android yang kayak gue bilang di awal video ya kan. Di sini lo bisa lihat grafiknya bahwa Apple A9 chipset yang ada di iPhone 6s itu gila banget, goks parah. Jadi chipset yang ada di iPhone 6s ini gila, ini padahal upgrade itu kayak iPhone 6 sama 6s masih sama-sama generasi 6, cuman ada embel-embel S-nya aja. Dia performanya udah meningkat parah dan beda jauh sama iPhone 13 Pro. Padahal udah ganti model ke seri 14 Pro, bukan 13S Pro loh. Padahal udah ganti dari 13 ke 14. Tapi perubahan chipset antara 13 Pro sama 14 Pro, pengen sedih sih, pengen nangis gue. Tapi ketika gue bilang itu, gue dibilang haters, gue dibilang nggak sanggup beli iPhone 14 Pro. Padahal gue bilang kenyataan bahwa chipset iPhone 14 Pro itu nggak ada tai-tainya, kayak nggak ngerasa berubah. Nah, gemes gue. Nah sekarang iPhone 6s itu apa sih rasanya ketika lu pegang HP ini di tahun 2022 yang dimana iPhone 14 Pro udah lahir? Apakah HP ini dianggap anak tiri oleh para user Android? Atau ya sangat-sangat welcome oleh para user Android? Tenang men, buat lu yang user Android, lu tuh nggak bisa ngebully iPhone 6s ini. Why? Karena tetap aja beda kasta. Ini meskipun bukan flagship, tapi ini sejatinya mantan flagship, jadi nggak bisa dibandingkan dong. Iya nggak sih? Nah jadi apapun yang lu celutukan yang lu lukan di 6S ini nggak bisa lu lakuin, nggak bisa lu comparing dengan Android. Karena ya mendingan beli Android yang harga sejutaan baterai lebih, ya udah pasti dong. Produk Apple itu diciptakan untuk kasta flagship, dan lu harus sadar diri juga bahwa 6S ini lahir tahun jebot ya. Jadi nggak bisa dibandingkan, nggak bisa di comparing, ada plus minus masing-masing. Oke, karena biar apple to apple, gue bakal coba bandingin, gue bakal coba kasih bukti bahwa Apple itu pada zaman batu tuh gila banget ya, meskipun makin hari makin nggak waras sih menurut gue. Nah lu bayangin aja untuk iPhone 6 ke 6S ini banyak sekali terjadi di spek-spek yang ada di iPhone generasi terbaru. Sama, spek itu sama gitu ya, PPI-nya, pixelnya. Tapi di sini Apple tuh mencoba berbeda, ada 3D touch-nya. Dan ya, as usual, gue sebagai kang bongkar, gue udah mulai bongkar dari iPhone generasi pertama sampai sekarang. Kalau di total udah ribuan unit iPhone yang pernah gue bongkar pakai tangan gue sendiri. Antara iPhone 6 dan 6S itu hardware-nya, bagian komponen dalam itu beda jauh.
parah, jadi nggak bisa dibandingkan. Bahkan lu bisa lihat dengan ukuran yang sama, ya kalau lu beli iPhone 6 terus lu pakein silikon iPhone 6, lu pindahin ke silikon iPhone 6 ke iPhone 6s, itu silikonnya itu sama-sama bisa digunain. Tapi di sini lu bisa lihat bahwa di dalam internal, komponen internal itu ada perubahan desain. Lu bisa lihat dari beratnya aja udah beda. So gila sih, ngomongin soal layar nggak bakal ada habisnya. Dan layar yang ada di iPhone 6s ini menurut gue masih enak banget buat dipakai. Jadi lu nggak bisa comparing tuh sama Android-Androidan. Wah bang, lebih worth it beli Android ini, lebih bla bla beli babi bu bebo. Nggak bisa cu. Nggak bisa di comparing karena beda tahun, beda kasta juga, yang ini flagship, yang itu bukan flagship, yang bakal lu bandingkan. Dan lu harus sadar diri juga, kalau lu pengen yang bener-bener the best performanya Apple, ya lu beli yang keluaran yang tahun lebih baru dong. Dan lu harus sadar diri juga, iPhone ini udah murah ya, harga sejutaan. Ada minus-minus retak dikit, ada yang di bawah sejuta, ratusan ribu harganya. So you cannot compare it with the other Android. So yeah, be positive thinking, but so seriously ya. Yeah. Nah, untuk ngomongin soal kamera, nah ini dia nih, kamera iPhone 6s gimana bang? Oke, jawaban gue mau tau apa? Miskin fitur. Oke? Miskin fitur, tapi ada tapinya cuy, ada tapinya. Si Pukima iPhone 6s yang gak dapat updatean iOS 16 ini, hasil fotonya masih ngejreng parah, anjay. Ya, jadi lu gak usah takut lah masalah iOS 16 gak bisa, bang ini udah gak bisa update ke iOS terbaru lagi. Nanti gue gak bakal bisa bla bla, gak bakal bisa download ini, gue bakal kayak zaman batu. Enggak, masih bisa, lu slow aja lah kalian ya. Nah untuk hasil foto lu bisa lihat sendiri, ini adalah hasil jepretan dari iPhone 6s. Jadi gimana menurut lo? Lu bisa nikmatin sendiri, modal sejutaan, dapat produk Apple, hasil fotonya masih lumayan mumpuni. Paling minusnya kalau miskin fitur di kamera, lu tinggal download berbagai macam aplikasi untuk perkamera-kameraan. So overall menurut gue itu enak banget. Nah satu sih yang mengganjal banget buat gue, yaitu baterai performance. Ngomongin soal baterai, kekuatan baterai kira-kira berapa lama sih? Jadi gue ada gambaran gini. Kalau lu pakai iPhone tuh yang kayak so-so banget, kayak ada notif WA lu buka, abis itu balas, abis itu lu sleep lagi HP ya, lebih sering lu masukin ke kantong. Itu lu ngecas sehari bisa buat seharian. Lu ngecas sampai penuh, maksud gue bisa sampai seharian, malam baru lu cas lagi. Tapi kayak lu intens banget sama HP, no, itu bakal berkali-kali cas. Tapi lu harus sadar diri, nggak bisa dibandingkan dengan Android yang baterai 5000 mAh atau dengan Android yang baterai 5000 sampai 6000 sampai 7000 mAh dengan harga yang $1 juta rupiah, dan lu bakal beli bagus dari Apple. Itu tidak bisa dibandingkan karena itu beda-beda karakter dan antara chipset dan komponen itu semua itu berbeda. Jadi kalaupun ada Android yang baterainya gede, 4000 mAh, 5000 mAh, tetap nggak bisa di-comparing dengan iPhone. Kenapa? Karena iPhone itu marketnya beda, bukan yang untuk baterai tahan-tahanan. Ya, mereka lebih mementingkan internal komponen dalamnya dengan sensor-sensornya, dengan chipset, dengan desain mesinnya, dengan olah dari mereka sendiri. Kalau lo pengen baterai performa yang bagus, lo beli yang agak mahalan dikit boy. Karena ini produk Apple, ada harga ada rupa. Contohnya minimal at least kayak gue video rekomendasi gue kemarin, pokoknya lo belum nonton, tonton deh videonya di channel gak jelas ini, baru banget kemarin gue upload. Minimal iPhone 10 yang menurut gue paling wajar banget, paling memanusiakan kalau lo punya budget yang pengen beli iPhone looks modern gitu. Nah, overall menurut gue di budget harga 1 jutaan untuk sebuah iPhone 6s, tidak ada kata tidak worth it menurut gue. HP ini buat WA-an masih bisa, buat Instagram masih bisa, buat TikTok masih bisa. Semua aplikasi standar kekini-kinian, TikTok, Instagram, Facebook, ya apapun ya aplikasi jual beli, semuanya bisa dilakuin sama iPhone 6s ini dengan sangat-sangat lancar. Dan ya udah, mungkin sampai di sini video gue. Kalau ada yang kurang atau ada yang nggak setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat kalian-kalian yang nonton video ini, ya khusus teruntuk yang cantik-cantik, yang bohai-bohai, yang masih imut-imut gitu, ayo DM Om, nanti Om kasih iPhone gratis.